Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis, dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Langsung saja teman-teman, untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang asam lambung dengan berbagai sensasinya. Ya, karena penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis itu sangat sekali atau banyak sekali yang dirasakan, mulai dari sensasinya, mulai dari perasaannya, mulai dari kecemasan, ketakutan, dan gundah gulananya. Maka tonton video ini biar kalian itu tidak meragukan sensasi apa saja yang saya rasakan dan apakah sama. Juga sebenarnya bukan menjadi patokan yaitu sama atau tidaknya. Intinya semua yang dialami itu banyak sekali bagi penderita anxiety disorder. Jadi gini teman-teman, sensasi yang kita alami semua itu sebenarnya tidak berbahaya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dari keliengannya, sempoyongannya, mulai dari piar-piarannya, les-lesan, juga jantung berdebar-debar, nafas berat, keringat dingin, pandangan nyata dan tidak nyata, juga telinga berdenging, kedutan juga di area dada kiri, ulu hati mengganjal, perut begah, terus rasa nyaman dan tidak nyaman, sempoyongan, kayak mau pingsan, kayak mau jatuh, bahkan kayak mau roboh gitu kan. Juga belum lagi merasakan seperti kayak gampang capek, gampang lelah. Ketika kita baru saja beranjak jalan sebentar itu sudah merasakan capek, merasakan lelah gitu kan. Ketambahan kalau mata itu serasa ngantuk, tentu itu memicu sekali kecemasan bagi penderita anxiety disorder kan. Sama seperti saya teman-teman. Ya, kenapa sering mengalami seperti itu? Rasa kayak ngantuk, gampang capek, bahkan nggak nyaman sama sekali intinya. Itu karena kita kurang gerak. Sebenarnya kita itu kurang istirahatnya, kita juga kurang olahraganya teman-teman. Lah, waktu saya pemulihan yaitu dengan cara melakukan jalan-jalan pagi secara kontinu, secara konsisten. Juga saya rutin berjemur setiap pagi, teman-teman. Lah, itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan hormon di tubuh kita, teman-teman, seperti hormon serotonin, juga hormon endorfin. Hormon serotonin itu apa, Mas? Saya nggak tahu bahasa-bahasa itu. Hormon serotonin itu untuk mengendalikan mood, teman-teman. Dikarenakan mood kita itu tidak menentu, kadang cemas, kadang takut, kadang emosi, kadang lelah, kadang capek banget. Itu teman-teman. Lah, hormon serotonin itu bisa diraih, bisa didapatkan kalau seandainya kita itu konsisten jalan-jalan pagi. Kalau perlu ditambahi jalan-jalan sore. Itu untuk mengendalikan mood itu hormon serotonin juga akan meningkat. Tidak hanya itu, kita juga akan mendapatkan hormon endorfin. Ketika kita mendapatkan hormon endorfin, lah maka kebahagiaan, kesenangan itu akan kembali. Itu manfaatnya. Juga kita akan sedikit bahagia intinya lah. Karena ketika kita mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis, bahagia itu nggak pernah, apalagi tenang kan, tentunya akan membuat kita itu hidup dalam kecemasan, ketakutan. Karena apa? Karena yang kita pikirkan takut takut penyakit kronis, takut gila. Yang padahal semua itu tidak terjadi, teman-teman. Memang rasanya itu horor sekali, rasanya nggak nyaman. Dan semua itu hanya mengganggu di aktivitas saja. Perlu kita pahami ke arah sana, itu tidak berbahaya. Kita sudah berulang kali berobat, nyatanya ya baik-baik saja, nyatanya normal-normal saja. Itu hanya bentuk respon tubuh saja. Memang kadang kebanyakan, nggak kadang lagi, kebanyakan penderita anxiety itu mudah sensitif, mudah tersinggung. Saya pun dulu gitu teman-teman. Kita baru saja dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un langsung jantung berdebar, nafas berat, sempoyongan, lemes, capek gitu. Ternyata teman-teman itu diakibatkan pikiran kita yang selalu mengancam bahwa hal itu juga akan menghampiri diri. Juga kita itu seakan-akan benar-benar akan jatuh, benar-benar akan akan roboh, pingsan gitu. Padahal itu semua adalah permainan anxiety, permainan pola pikir yang diakibatkan ketraumaan. Semua yang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis itu dari trauma, teman-teman. Stres berlebih, ketraumaan juga, maka memicu ketakutan-ketakutan yang tidak tertentu alias disorder lah, yang ranahnya itu
ambiar kemana-mana. Bahkan yang tidak rasional pun kita takutin kan, seperti dengar suara burung di malam hari, dengar suara ambulan, mau mandi takut, mau tidur pun takut, pikiran udah nyeleneh, pikiran udah ngacau gitu. Belum lagi ketambahan pikirannya itu liar sekali kan, pikirannya itu ngacau, liar, susah fokus. Juga kita beranggapan kita itu memiliki gangguan kayak ODGJ kan, yaitu takut gila, intinya takut gila gitu. Padahal parah-parahnya anxiety teman-teman, itu mentok-mentoknya itu ngeblank, mentok-mentoknya pikiran kita itu ngeblank, nggak sampai gila. Kalian jangan takut, memang kita tuh rasanya kayak orang gila, hanya rasa saja teman-teman. Kita itu sedang diuji dalam perihal perasaan atau rasa teman-teman. Pikiran kita yang nyeleneh itu sedang dikuasai oleh anxiety. Memang tugas anxiety itu mengacaukan mental, mengacaukan pola pikir. Lah, sensasi yang kita alami seakan-akan kayak penyakit kronis itu hanya serasa saja teman-teman, itu hanya serasa saja. Pokoknya sudah, kalian jangan takut, kalian konsisten saja ke jalan-jalan pagi. Juga sensasinya itu ya itu terus, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketambahan perut begah kan, kalau perut begah, ulu hati mengganjal gitu ya, kerongkongan mengganjal, bahkan hidung mabat, kalian banyakin minum air hangat, juga konsisten berjemur aja. Itu lakukan secara terus menerus, kontinu. Kalau seandainya kalian itu masih pikirannya suka ngacau ya, masih tidak bisa lepas karena kebanyakan memang tanpa kita minta, tanpa kita inginkan, kita berpikir negatif itu datang secara tiba-tiba kan, dengan sendirinya. Lah maka kalian harus menyempatkan diri, mainlah ke sungai, mainlah ke kebun, melihat hijau-hijauan, juga melihat air yang mengalir itu di sungai. Tujuan apa? Untuk menetralisir pola pikir, juga biar pandangan kita itu nggak sering mengalami seperti pandangan nyata dan tidak nyata, juga nggak sering mengalami yang namanya itu berkunang-kunang atau kayak rasanya itu ngantuk terus. Kenapa kita itu sering mengalami gampang pandangan itu nyata dan tidak nyata, gampang berkunang-kunang? Karena hormon itu belum terpenuhi, nutrisi yang diambil atau diperoleh dari makanan itu belum stabil teman-teman, karena kita dalam gangguan pencernaan yaitu asam lambung GERD. Itu lakukan secara kontinu saja, kalian sudah jangan kebingungan lagi. Sebenarnya banyak sekali solusi-solusi, juga banyak sekali mentor-mentor yang menyampaikan. Kenapa kalian itu kebingungan? Karena kalian itu tidak mau menata atau membuat agenda, juga kalian tidak mau merinci dari metode-metode itu. Juga kalian masih menuruti ketakutan-ketakutan, padahal ketakutan itu perlu dilawan teman-teman, perlu dilatih. Kalau kita hanya menunggu sampai kita berani, itu susah sekali kita lepas dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Juga kita susah sekali lepas atau susah sekali hilang sensasi itu kalau seandainya kita masih berdiam diri. Intinya sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan, biar kita nggak stuck memikirkan sensasi-sensasinya. Banyak yang sudah sembuh, yang sudah mempraktekkan metodenya, banyak sudah merasakan perbedaan. Karena apa? Karena mereka sudah bangkit. Kalau saya menyampaikan ini kan sebatas edukasi, teori, dan minimalnya menemani. Kalau kalian praktek, itu barulah kalian itu benar-benar membutuhkan edukasi, membutuhkan motivasi yang mana kalian aplikasikan. Jangan hanya sekedar mendengarkan, tanpa kalian praktek, tanpa kalian itu konsisten menjalankan itu. Kalian jangan percaya akan bayangan-bayangan bahwa kalian ketika menjalani proses itu kalian akan jatuh pingsan. Itu enggak teman-teman, itu memang rasanya itu 1 hari, 2 hari, 3 hari memang rasanya seperti itu, gampang capek kan. Kita baru saja jalan sebentar itu rasanya ngos-ngosan kan, itu karena apa? Belum ada kestabilan dari nutrisi yang diperoleh dari makanan kita, karena pencernaan kita itu belum membaik, makanya seperti itu. Jadi jangan kalian turutin, kalian paksakan aja. Mata itu rasanya ngantuk, itu psikosomatik, diakibatkan pikiran kita sudah terlalu capek teman-teman, sudah sangat capek. Kita selalu memikirkan di luar ranah, kita sering mengancam diri sendiri. Memang semua itu menjadi ancaman bagi penderita anxiety disorder. Kita mau pergi saja udah pikirannya ngacau, nanti kalau pingsan di jalan gimana, nanti di situ kumat gimana, nanti di situ ada makanan sesuai kebutuhan tubuh saya enggak, nanti kalau makannya sembarangan nanti takutnya
kumat, kambuh, terus asam lambung naik atau reflux gitu. Itulah kebanyakan berita anxiety selalu mengancam. Bahkan ketika ada orang yang menceritakan perihal tentang penyakit, itu sudah mengancam diri kita. Kita juga memiliki penyakit seperti yang orang lain ceritakan. Itu dihubung-hubungkan. Kebanyakan berita anxiety itu kesalahannya masih menghubung-hubungkan, masih mengait-ngaitkan. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya, teman-teman. Orang yang sakit kronis itu ya dia memang bukan kena mental, nyatanya mereka yang katanya punya penyakit kronis, punya penyakit berat, nyatanya nyantai-nyantai aja, alias mereka ya jalan-jalan aja, mereka mau pergi-pergi aja. Kita itu bedanya itu di diagnosa, teman-teman. Kita itu sebenarnya psikis, kita itu gangguan psikis. Memang segi rasa itu sama, cuma kabar gembiranya buat kita itu kita tidak termasuk penyakit kronis. Itu kabar gembiranya. Kalian jangan takut, jangan khawatir, jangan mendiagnosa, jangan menyamakan dengan yang lainnya. Intinya semua itu aman, teman-teman. Kalian harus bersikap masa bodoh aja. Dan lagian sensasi itu ya teman-teman, itu pun hanya numpang lewat saja. Kalau kita cuek atau kita mengalihkan, ya entah itu dengan cara bersikap masa bodoh, atau dengan cara pura-pura ketawa, atau pura-pura ngomong, atau pura-pura interaksi, atau telepon dan lain sebagainya, itu sebenarnya ya hilang, teman-teman. Tapi kalau kita mengikuti, ya dalam artian mengikuti pola pikir, ketika ada sensasi justru itu akan awet sensasinya, teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya lah, maka ujung-ujungnya itu akan meningkatkan kecemasan, juga ujung-ujungnya kena serangan panik. Lah semua yang kena serangan panik tidak lain pasti menujunya ke IGD. Padahal teman-teman, ketika kita tanpa ke IGD pun ya sebenarnya kita itu baik-baik saja. Memang horor. Lah kalau seandainya kalian udah tahu kalian didiagnosa asam lambung gerd anxiety psikosomatis yang ujung-ujungnya kalian dirujuk ke psikiater, ya udah kalian netralkan, afirmasi, minum air hangat, olah nafas. Itu yang saya lakukan. Dulu memang saya sering kena serangan panik dan lari ke IGD, teman-teman. Itu karena saya nggak tahu kalau saya kena anxiety disorder, teman-teman. Maka setiap saya kena serangan panik itu pasti larinya ke IGD. Lah yang lucunya lagi, teman-teman, itu di saat saya sudah sampai, padahal belum ketemu dokter, itu udah tenang, terus udah nyaman, padahal belum diperiksa. Apa nggak menjengkelkan? Itulah ciri-ciri serangan panik seperti itu, teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita sudah di IGD, meskipun kita itu belum diperiksa, kita itu sudah merasa nyaman, perasaan kita itu nyaman. Nah, kembali lagi, kalau kita masih menganggap bahwa kita itu sakit, ya kita akan rasanya nggak enak, rasanya nano-nano, rasanya udah nggak nyaman sama sekali. Tapi kalau kita mengupayakan, ya juga kita mengibaratkan bahwa kita itu baik-baik saja, ya maka akan baik-baik saja beneran, dalam artian sensasinya nggak pada muncul, tubuh pun rasanya nyaman, tubuh pun rasanya enak. Tapi kalau kita menganggap bahwa kita seakan-akan seperti orang sakit, ya nyatanya kita jadi lemes, piar-piaran, les-lesan, sempoyongan, juga rasanya nggak nyaman sekali, juga mempengaruhi ke telinga berdenging, mata buram, kayak mau pingsan, kayak mau jatuh. Kalau seandainya masih seperti itu, udah kalian itu seakan-akan kayak orang sehat saja gitu. Memang itu susah, itu butuh proses. Kalian harus dilatih, harus melatihnya itu yang dikonsistenkan. Kalian kalau masih susah sekali tidur, ya masih susah sekali tidur, kalian coba upayakan, kalian harus ikhtiar seperti jalan-jalan sore, itu lakukan secara terus-menerus, kontinu. Itu juga akan membantu mudah sekali tidur, teman-teman. Diupayakan sih jangan begadang, teman-teman. Kalau kalian masih begadang, itu yang ada kalian itu susah sekali mengendalikan emosional. Karena ketika kita begadang lalu kita bangun, yang ada itu kita jadi gampang marahan. Padahal penderita anxiety itu nggak bisa marahan, atau bisa marahan itu gampang sekali ke trigger, sensasinya pada muncul. Itu sesuai pengalaman saya. Maka biar kalian nggak susah sekali mengontrol emosional, maka kalian harus kurangi begadang, teman-teman. Juga paling utama itu jangan sering bermain HP. Itu juga akan mempengaruhi orang normal saja, teman-teman. Kalau kebanyakan main HP, ketika baru main HP lama main HP di dalam rumah, kemudian keluar,
orang normal saja itu pandangan nyata dan tidak nyata karena kaget. Kita di dalam rumah yang pencahayaannya itu dari lampu, kemudian kita keluar kan kaget murni dari alam. Lah tentu ya akan berimbas atau efeknya itu ya jadi buram. Jadi jangan kaget, orang normal saja pun seperti itu. Lah intinya kita itu segi sensasi sebenarnya kita itu sebenarnya tidak baik tidak kenapa-napa, alias baik-baik saja, alias normal, nggak bahaya apapun sensasinya, karena kita sedang dikuasai oleh anxiety. Itulah yang menjadikan kita itu mengancam diri sendiri, juga kita beranggapan bahwa kita memiliki penyakit kronis. Dari situlah, padahal kalau kita nggak dikuasai oleh anxiety, teman-teman, kecemasan yang berlebih, ketambahan disorder itu yang nggak rasional pun kita cemasi, kita takuti, itu ya maka kita akan ya netral, tenang, orang normal saja. Kenapa orang normal itu nggak cemas ketika jantung berdebar? Karena dia nggak ada anxiety-nya nggak seperti kita, maksudnya gitu. Juga orang normal itu yang sebenarnya sering merasakan capek kalau banyak pikiran, lelah, pandangan nyata dan tidak nyata. Sebenarnya orang normal pun seperti itu. Juga orang normal pun ya ada yang mengalami jantung berdebar-debar, nafas berat. Kalau seandainya dia contoh nih disuruh mengisi pidato atau presentasi ketika tidak memiliki mental, tentu ya ada yang ada itu jantung berdebar, nafas berat. Lah, kita itu sedang dikuasai anxiety, jadi sering mengalami yang padahal kita nggak disuruh presentasi atau pidato, kita sering mengalami itu karena apa? Karena kita sudah mengancam bahwa kita memiliki penyakit kronis dan menganggap bahwa kita akan gitu. Nah, lama kelamaan kan mental semakin down, maka sekarang ayolah berinteraksi, melatih diri agar memiliki mental yang kuat seperti baja, teman-teman. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya, hanya gangguan psikis saja, teman-teman. Pokoknya kalian semangat terus menerus, jangan pernah menyerah, dan yakini bahwa gangguan ini akan terlewati. Apapun sensasinya, 1001 sensasi itu akan hilang dengan sendirinya kalau kalian mau bersikap masa bodoh dan mau action melakukan metode-metodenya, teman-teman. Pokoknya yang saya sebutkan, sensasi itu tidak berbahaya, teman-teman. Itu hanya bentuk respon tubuh saja yang kita kenal dengan istilah psikosomatik, bermuncul dari pikiran kita yang selalu mengancam, yang selalu berpikir negatif, yang dikuasai oleh anxiety. Pokoknya semangat terus menerus, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut terhadap sensasi. Itu hanya mengganggu di aktivitas saja dan itu tidak berbahaya. Realitanya ketika kalian periksa itu semua normal, semua itu baik-baik saja, semua akan terlewati. Jangan pernah mendiagnosa diri kalian sendiri, kalian bukan dokter, kalian bukan ahli medis. Itu hanya permainan anxiety saja, yang mendiagnosa itu hanya permainan anxiety saja, dan musuhmu itu di pola pikir. Kalau pikiran itu bisa membuatmu sakit, memunculkan sensasi, tentu pikiran itu juga akan menjadi obat, teman-teman. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.